Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di sini untuk membahas TPS pengetahuan kuantitatif logika angka. Ya, di sini kita langsung saja menuju contoh soalnya. Sebenarnya contoh soalnya itu sangat banyak ya. Nah, tapi di sini kita carikan yang yang sering keluar gitu. Di beberapa soal-soal itu hampir ada tipe soal yang sama dengan yang ada di sini. Oke, langsung saja ke nomor 1. Itu antara ya. Kemudian yang Y itu adalah rata-rata semua bilangan genap antara 23 sampai 61. Ingat ya, di situ pakai antara. Jadi 23-nya itu tidak ikut, 61-nya juga tidak ikut karena itu antara, jadi di tengah-tengahnya. Nah, oke, kita langsung mulai ke yang X misalnya. Yang X dulu itu rata-rata semua bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil setelah 23 berapa? Artinya 25, kemudian 27, kemudian 29 dan seterusnya sampai 59 ya kan, terakhir sebelum 61. Nah, dari sini kita bisa mencari SN ya, atau jumlah keseluruhannya. Nah, sebelum mencari SN kita harus mencari UN-nya terlebih dahulu, atau kita harus cari N-nya ya. Berapa N-nya itu sih sebenarnya? Nah, kita di sini tahu bahwa UN ya, UN-nya itu adalah 59, ini UN. Kemudian A-nya itu adalah 25 dan B-nya itu adalah, atau bedanya itu 2 kan, selisihnya 2. Nah, kita bisa masukkan ke rumus ini ya, yang UN sama dengan ANIP atau A plus N-1B. Nah, UN-nya itu adalah 59, kemudian A-nya itu 25, ditambah N, ya, N-nya itu kita belum tahu, dan B-nya itu adalah 2, ya. Nah, setelah itu kita bisa pindahkan 25 ke ruas kiri, sehingga hasilnya adalah 24, ya, 24. 34, maksudnya 34. Nah, terus di ruas kanannya, itu 2N minus 2, ya, dikalikan 1 untuk semua. Sehingga kita tahu 2N-nya itu akan sama dengan plus 2 pindah ke ruas yang sebelahnya, jadinya 36 kan. Minus pindah jadi positif, sehingga N-nya adalah 18. Itu N-nya. Nah, dari sini kita bisa cari SN-nya ini. SN, berarti SN-nya itu SN ya, rumusnya N per 2 kali A ya, bisa kita langsung pakai kali A plus UN. Nah, seperti ini ya. Nah, SN, nah kita udah tahu N-nya itu 18, sehingga S18 adalah 18 per 2, dari A-nya itu adalah 25 dan UN-nya itu adalah 59. Nah, berarti kita bisa sederhanakan ya, ini adalah 9 dibagi, sehingga ini 84 ya, 84 dikalikan dengan 9. Oke, hasilnya adalah 756. Nah, dari sini kita bisa cari rata-rata, atau X-nya ini sama dengan, nah, X-nya ini ya, sini sama dengan 756 dibagi dengan 18, N-nya ini. Jadi itu adalah X-nya, ini nilai X. Berapa? 756 dibagi 84. Kita itu hasilnya adalah 18, hasilnya adalah 42. Ini nilai X-nya, kemudian nilai Y kita cari dengan cara yang sama persis. Ya, Y-nya itu bilangan genap dari antara 23, maka 24, 26, 28 dan seterusnya sampai 60. Nah, kemudian kita tahu UN-nya adalah 60 tentunya, kemudian A-nya itu yang awal itu 24 dan B-nya itu selisihnya 2. Nah, langsung kita bisa cari UN-nya ya, teman-teman. Jadi UN sama dengan A plus N-1B. Nah, A-1B, kemudian kita bisa masukkan ya, UN-nya itu adalah 60 sama dengan 24 plus N-1 kali 2. Nah, 24 bisa pindah ruas, sehingga tinggal 36 sama dengan 2N minus 2. Nah, maka 2N sama dengan 38, N-nya adalah 19. Kita ketemu N-nya, sehingga kita bisa cari U atau SN, maaf, SN dengan rumus yang sama, N per 2 A plus UN. SN-nya ini kita cari S19, yaitu 19 dibagi 2, A-nya itu 24 ditambah 60 UN-nya. Artinya 19 per 2 dikali dengan 84 ya, kita bisa coret ya, ini 2-nya. Ini kita bagi 2, berarti 42 ya. Nah, 42. Oke, maka S19 sama dengan 42 dikali 19, artinya adalah 798. Nah, dari sini kita bisa cari nilai Y-nya ya.
atau rata-rata. Y-nya berarti 798 dibagi 19, hasilnya itu coretannya itu adalah 42. Oh, ternyata X dan Y itu sama-sama nilainya adalah 42, berarti jawabnya adalah yang C. Mana ini kursor saya? Jawabnya adalah yang C. Nah, oke, itu nomor 1. Kemudian ke nomor 2. Di nomor 2 ini kita lakukan substitusi atau dimasukkan ya, dimasukkan satu persatu. Nah, di situ X kurang dari 0, maka kita bisa memilih X adalah -1 atau -2 ya. Nah, untuk Y-nya itu sudah mutlak antara 0,5 atau 0,25 misalnya. Nah, kemudian untuk pernyataan yang A sekarang, kita masukkan X plus Y. Kita X-nya -1, Y-nya 0,5. Kita buktikan dulu ya. Jadi -1 ditambah 0,5, maka jawabnya adalah minus. Minus itu lebih kecil dari 0, maka pernyataan itu adalah salah. Pernyataannya salah. Nah, kemudian yang B, disubstitusi lagi, X-nya -1, kemudian Y-nya 0,5. Ya, hasilnya adalah negatif. Negatif itu kurang dari 0, benar atau salah? Ternyata ini benar ya. Benar, maka kita uji lagi. Benar, maka kita uji lagi dengan memasukkan misalnya itu X-nya yang minus ya. X-nya minus, misalnya ini juga bisa minus 0,25 teman-teman, karena itu kan kurang dari 0. Nah, maka kita bisa misalkan minus 0,25 ditambah dengan Y-nya tetap 0,5, maka ini hasilnya adalah positif. Positif itu lebih dari 0 harusnya. Nah, pernyataan ini salah ya, yang kedua ini salah, berarti tidak sesuai itu. Jadi yang B bukan jawabannya. Kemudian yang C itu I kali Y lebih besar 0, itu udah jelas salah ya. -1 kali 0,5 itu jelas hasilnya adalah negatif ya, jelas salah. Kemudian yang D itu 1/-1 ditambah 1/, Y-nya itu 0,5, ini hasilnya itu adalah -1 ditambah 2 ya kan, artinya +1, hasilnya +1 lebih besar 0. Betul. Sekarang, nah ini benar ini. Sekarang kita uji lagi terhadap yang misalnya 0,25 dengan 0,5-nya ini. Di 1 dibagi -0,25 ditambah 1/0,5. Ini hasilnya -4 ya. -4 ditambah 2, -2. Nah, ini pernyataan yang salah ini. Salah. Ya. Nah, sehingga sudah jelas jawabannya yang E. Apakah betul? Coba kita buktikan. 1/0,5 ya, Y-nya kita ambil yang pertama ini 0,5 per 1 per X-nya ini -1, maka 2 minus 1 ya, artinya positif, maka ini benar. Kemudian kita uji lagi dengan ini sama 0,5, hanya saja ini minus 0,25. Apakah itu sama? Sama benarnya maksudnya. 2 minus berapa ini? -4 ini berarti. 2 ini -4, minus lagi, oh maaf ini plus ya, salah, tapi aja tetap plus. Ini -4 minus lagi jadi plus ya, jadi ini sama dengan positif, berarti ini benar juga. Kita jawabannya adalah yang E. Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3 di sini adalah X adalah luas persegi dengan panjang sisi 21. X-nya itu luas persegi ya, panjang sisinya itu 21, maka X-nya itu adalah 21 kali 21, artinya 441. Nah, kemudian Y-nya itu adalah luas lingkaran dengan panjang diameter 21 juga, panjang diameternya 21 juga, maka Y-nya itu adalah Pi 22/7 kali R kuadrat. R kuadrat ini berarti 10,5 kuadrat. Nah, seperti itu Anda bisa hitung 22/7 kali 10,5 kuadrat. Hasilnya adalah 346,5. 346,5, sehingga besar yang A. Yang A, mohon maaf, besar yang X. Nah, maka jawabnya adalah yang A
ya, karena ini X lebih besar Y. Oke, kita ke soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir di sini adalah soal nomor 4 ya. Di situ tampak seperti ini ya, ribet sekali, tetapi kita bisa menyederhanakan dengan melihat angka-angka yang sama pada baris atas ya. Angka yang sama itu ada 1,23, itu ada beberapa ya, yang atas, bagian atas. Kemudian ada juga yang 0,23, yang bagian bawah juga ada tuh 0,23 dan 1,23 itu ada itu. Nah, itu kita bisa keluarkan ya. Misal untuk yang pertama ini 1,23 kita bisa keluarkan dikalikan dengan yang 0,77 itu yang awal 0,77, kemudian ditambah dengan yang mana, yang nomor 3 sini, nomor 3 ini. Kenapa yang nomor 3? Karena kalau yang nomor 2 ini minus 0,23, yang sini juga minus 0,23, itu nanti bakal pasangannya itu. Jadi ini dengan yang nomor 3 itu, maka 1,23 kali 1,23 juga. Nah, ini kalau dikalikan sama dengan yang ini, kalau dikali ini, kemudian kalau dikali ini sama dengan yang ketiga, ini baris ketiga. Nah, ini dikurangin dengan 0,23. Nah, ini tinggal yang baris kedua ini 0,23 kalikan berapa ini, 1,23, maka di sini juga 1,23 ditambah dengan yang ini baris keempat. Baris keempatnya itu 0,77 ya. Nah, baru kita per ya, ini kalau dikalikan juga hasilnya yang baris kedua. Kalau ini dikalikan, ini hasilnya adalah baris keempat. Lalu kita bisa ke bagian penyebutnya ini. Penyebutnya sama, kita keluarkan 1,23 juga. Nah, ternyata ini kebetulan bagian depan ya, 1 dan 2 ini langsung. Jadi 1,23 ditambah 1,77. Nah, seperti itu. Kemudian yang bagian belakang yang minus 0,23-nya itu. Minus 0,23 dikalikan dengan 1,23 ditambah 1,77. Gitu, itu akan sama dengan, nah ini tinggal disederhanakan, 1,23 dikalikan 2 dikurang 0,23 kalikan 2 juga dibagi dengan 1,23 kalikan 3 dikurang 0,23 kalikan 3 juga, maka ini akan sama dengan 2,46 kurang 0,46 dibagi 3,69 dikurang 0,69. Jadi di sini adalah 2/3. Jawabnya adalah yang C. C. Gitu teman-teman sekalian, pembahasan kita kali ini. Semangat belajar dan terima kasih, sampai jumpa.